sifat wajib bagi Rasul Allah. Ada berapa? Ada 4. Apa aja? Sifat, tabligh. Nah, sekarang kita lihat dulu penampilan dari video. Kalian cermati ya nak ya. Ibu putarkan video, kalian dengarkan, kalian lihat dulu. Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris alaihi salam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'ad, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihi salam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nuh alaihi salam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Hatinya mulia dan sabar luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang, berulang-ulang siang dan malam selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh, sudahlah, berhenti bicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan azab itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang terlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah, hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah, Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh.
Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon di hutan di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah, Terbukti bahwa Nuh gila. apa itu? Bikin kapal ya? Untuk berlayar di hutan. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi, termasuk yang diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, petir menggelegar, hujan turun sangat lebat. Dari dalam tanah memancar air yang semakin deras. Juga dari dalam rumah-rumah penduduk, dari dapur-dapur mereka. Dengan cepat, air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari atas, tampak putranya, Kan'an, sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal. Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih, syukur yang tiada terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul utusannya membuat manusia ditimpa azab di dunia ini maupun di akhirat. Nah, dari video tadi anak-anak sudah paham belum tentang iman kepada Rasulullah atau Nabi Allah. Nabi yang pertama kali menjadi menyampai yang membuat kapal. Ya. Nah, sekarang kalian tugasnya menulis di kertas masing-masing per kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Kalian ceritakan apa saja sifat-sifat yang diteladani oleh Nabi ya. Ayo, kerja kelompok ya. Silakan. Ini ya tugasnya di depan ya, siswa memahami pengertian iman kepada Rasulullah. Siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat Rasul dalam meneladani kehidupan sehari-hari. Apa saja tadi ya sifat-sifatnya Rasul yang perlu kita teladani. Nah, contoh ya, kalian tulis di kertas. Berkelompok ya nak ya, kerjasama ya.
kerja sama dibantu. Yang sebelah sini bagian apa? Iya. Iya, sudah sama ya. Sudah semua? Ya, kalau sudah semua, silakan maju kelompok 1 bagian sidik. Silakan maju. Ayo depan. Ayo nak, yang bagian sidik. Artinya jujur, relevasi kejujuran sangat penting dalam membangun kepercayaan di masyarakat, dunia kerja, dan hubungan pribadi. Contoh perbuatan, seorang pedagang memberi informasi yang benar tentang kualitas barang yang dijual meskipun itu bisa mengurangi keuntungan. Seorang siswa mengakui kesalahan jika lupa mengerjakan tugas sekolah, bukan mencari alasan palsu. Iya. Dari cerita dari penjelasan kelompok 1 tentang sidik, apabila lupa mengerjakan PR, jangan mencari alasan hingga lupa tanggung jawab. Yang kelompok 2 silakan maju. Bagian kelompok 2. Ayo nak, silakan maju. Siapa? Pak Tonah ya? Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spatona artinya cerdas, relevansi, kecerdasan dalam berpikir dan bertindak membantu menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Contoh perbuatan, seorang pemimpin mengambil keputusan yang bijak berdasarkan analisis dan perhitungan matang. Seseorang menggunakan teknologi secara produktif, seperti belajar online atau memulai bisnis baru. Ya. Tepuk tangan. Nah, yang kedua adalah Kwatonah. Artinya apa? Cerdas. Karena zaman sekarang sudah banyak teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk belajar, maka kita gunakan sebaik mungkin. Di rumah bisa belajar pakai HP, bukan hanya di perpustakaan. Jadi di mana saja kita akan bisa belajar. Itu kalau orang cerdas. Ayo kelompok 3 silakan nak. Ya, ayo siapa? Tablik mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi artinya menyampaikan, relevansi, menyampaikan kebenaran dan kebaikan di era informasi sangat penting untuk melawan hoak dan kebohongan. Contoh perbuatan, seorang pengguna media sosial membagikan informasi yang benar dan bermanfaat serta menghindari menyebarkan berita palsu. Seorang guru menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya dengan tulus dan penuh dedikasi. Ya, kasih aplaus nak. Ya, selanjutnya kelompok 4 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah
pinjamnya buku utuh, maka kembalinya buku utuh ya. Jangan dikoyak-koyak. Karena amanah, kalau kita mempunyai sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari, bekerja kita akan mudah ya. Percaya orang ya. Dari sini paham? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau nggak ada yang perlu ditanyakan, kita ke kuis ya nak ya. Ke soal. Sendiri-sendiri ya, ini tugasnya ya. Kita menjodohkan. Nah, Ibu tanya ya sekarang. Siapa yang bisa mengada? Siapa yang tahu berapa sifat wajib bagi Rasul? 4. Iya, kelompok Erlita 4. Apa aja yang pertama nak? Sidik, Fatonah, Tabligh, Amanah. Ya, artinya siapa yang bisa menyebutkan artinya? Sekalian artinya. Kelompok mana? Ayo. Ayo, kelompok Putri. Silakan Putri. Ayo. Sidik artinya Jujur, Fatonah artinya cerdas, Tabligh artinya dapat dipercaya, Amanah artinya menyampaikan. benar. Benar? Benar. Kelompok Rizky. Ayo. Sidik artinya apa nak? Jujur. Fatonah artinya cerdas. Tabligh artinya Tabligh artinya menyampaikan. Amanah artinya ya. Ada yang keliru nggak tadi? Ya, kurang pas ya. Jadi yang benar sidik artinya jujur, fatonah artinya cerdas, tabligh artinya cerdas, amanah artinya dapat dipercaya ya. Paham ya sampai sini ya? Kalian kerjakan tugas individu di buku masing-masing. Soalnya ibu bagi ya. Ya. Yang sini sudah ada ya. Mana kertasnya? Ya. Ya, sini. Ayo silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Soal nomor 1 pilihan ganda ya. Apa arti sifat sidik? Di situ ada A, jujur, B, pintar, C, dapat dipercaya, D, penyabar. Itu nomor 1. Nomor 2 pilihan ganda juga. Sifat amanah berarti apa? A, berbohong kepada orang lain. B, dapat dipercaya dalam setiap tugas. C, menyembunyikan kebenaran. D, pintar dalam mengambil keputusan. Nomor 3, Rasul menyampaikan wahyu kepada umatnya dengan benar. Hal ini mencerminkan sifat apa? Jadi ya ada A, fatonah, B, sidik, C, amanah, D, tabligh. Yang keempat,
kehidupan sehari-hari. A. Membantu teman dengan mengajarinya pelajaran sulit. B. Berbohong agar terhindar dari masalah. C. Menunda pekerjaan penting. Yang D. Tidak mau belajar dari kesalahan. Yang nomor 5, sebutkan 4 sifat wajib bagi Rasul dan artinya. Itu untuk tugasnya ya. Wis. Sudah? Sudah. Ayo coba. Ayo sudah? Ayo kita. Siapa yang bisa? Nomor 1, angkat tangan. Angkat tangan nomor 1. Ayo. Ya, Erlita silakan nak. Nomor 1, bacakan. Apa arti sifat? Sifat sidik. A. Jujur. Iya, A. Jujur. Ada yang lain? Berarti jawabannya A. Jujur. Soal kedua. Ayo, soal kedua. Siapa yang bisa? Ayo. Soal kedua, kelompok Rizky. Sifat Fatona berarti, sifat amanah berarti apa? A. Berbohong kepada orang lain. B. Dapat dipercaya dalam setiap tugas. C. Menyembunyikan kebenaran. D. Pintar dalam mengambil keputusan. Yang mana? Iya, B ya. Dapat dipercaya dalam setiap tugas. Nomor 3. Ayo, nomor 3 kelompok Seril Saina. Ayo, Rasul menyampaikan wahyu kepada umatnya dengan benar. Hal ini mencerminkan sifat apa? A. Fatona. B. Sidik. C. Amanah. D. Tabligh. D. Tabligh. Menyampaikan apa? D. Tabligh. D. Tabligh. Kelompok 4. Apa benar? Kelompok 4 jawabannya benar nak? Tabligh menyampaikan. Iya benar ya. Kelompok 3 benar. Tabligh menyampaikan. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa ya. Jadi tetap ya, sifat wajib bagi Rasul itu ada 4: sidik, fatona, amanah, dan tabligh. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Masih semangat? Ya, masih semangat ya. Kalau sudah, setelah pelajaran kita hari ini ya, kita mulai siap-siap pulang. Siap-siap pulang dulu. Rapikan meja-mejanya ya. Bukunya dimasukkan. Kita siap-siap pulang. Ayo gordennya, ditutup gordennya. Ayo diberesin. Ayo beresin. Masukkan ke lemari. Masukkan.
barisan sini ulang dulu aja. Ayo, ayo.